Kembali di 92,5 Maestro FM di Maestro Youth Channel. Jangan batasi belajar kita. Belajar dari anak muda, mengapa tidak? Masih dengan Kak Epan dengan ceritanya yang begitu banyak di Australia tadi, yang banyak menginspirasi kita juga, mengingatkan kita juga ya, banyak hal. Kalau Sobat Maestro ketinggalan, jangan lupa mampir ke YouTube kita, ke Spotify kita untuk mencari sesi pertama dari Kak Epan. Tapi kalau sekarang kita lanjut dulu ke sesi yang kedua ya. Aku masih mau nanya banyak cerita, tapi yang paling epic yang aku mau ceritakan di hari ini adalah dia menggegerkan seluruh teman-teman yang ada di Bandung. Saat suatu hari dia memposting satu video lagi main di tempat wahana bermain gitu ya. Iya, wahana bermain. Tiba-tiba dia mau seperti menembak seorang perempuan ya. Yang menarik kalau orang Aussie mungkin kita nggak terlalu kaget. Oh, udah tinggal di sana lama jadi kenal gitu. Kayaknya kenal nih wajah-wajahnya gitu ya. Dan kebetulan mereka juga udah kenal di kampus dulu, tapi nggak ada desas-desus mereka pacaran. Ternyata malah jadian di Australia. Ini gimana ceritanya, Pan? Sebetulnya lebih ke sahabat jadi cinta ya. Berarti. Ini menarik. Ceritakan sahabat jadi cintanya kayak gimana nih? Karena waktu itu momennya kan saya kan ke Sydney. Hampir 2 bulan lah. Waktu itu kebetulan Fania itu ke Melbourne. Nah jadi di momen itu juga ada COVID. Dan ya memaksakan kita harus keluar dari kota besar kan. Jadi memang Fania kan waktu itu kontak saya. Kita sama sekali nggak janjian working holiday. Dan saling tahu aja gitu kalau kita ada di Australia. Dan Fania bilang boleh ikut nggak ke perkebunan waktu itu di Emerald namanya di Queensland. Di sana itu kita teman-temannya backgroundnya sekolahnya memang masak. Terus Fania bilang ya udah nggak apa-apa, ikut aja dulu di sana karena saudara dia itu pulang. Jadi nggak ada teman di Melbourne. Jadi bareng saya terus kerja di perkebunan. Itu kerja di perkebunan memang apa ya kita logika orang Indonesia gampang lah cuma metik anggur. Ternyata saya pekerjaannya di sana adalah proses bikin anggurnya gitu. Gimana? Gambarin dong ceritanya. Sebetulnya kalau ditafsirkan dengan kata-kata itu benar-benar berat banget sih. Karena pohon-pohon itu dari ya jaraknya itu 5 langkah. Jadi ada 90 pohon per row. Kita nyebutnya row. Terus kita itu sistem gajinya itu gak hourly. Jadi tergantung seberapa banyak kamu bisa ngerjain pohonnya. Terus saya cuman sama teman-teman itu ngerjain cuma bener-bener dikit. Karena bener-bener susah si pohonnya itu, akarnya itu bener-bener dililitin ke akar kawat gitu. Jadi kan anggur tumbuh di tengahnya kan. Tapi saya ngeproses narik-narik akar dan segala macam. Jadi memang pekerjaan itu tuh biasa dikerjain sama orang-orang dari Tonga atau Oceania. Jadi ini Australia di sebelah barat ke atas lah berarti. Jadi memang badannya orangnya gede-gede gitu. Iya. Jadi dikerjain sama orang Asia. Jadi agak ketimpang gitu sebenarnya. Cuman setelah saya kerja di perkebunan itu teman saya bilang udah kita coba cari kerja di restoran gitu. Dapatlah kita satu persatu gitu waktu bersembilan. Istri saya yang dulunya pacar dan dulunya itu sahabat, kita kerja bareng di toko sushi. Jadi cinta lokasi lah sebetulnya. Oh, jadi sebenarnya perkebunan tuh udah bareng juga ya? Cuma udah bareng. Gak kuat juga ya? Gak kuat. Itu benar-benar berat banget sih. Oke. Berarti gak terpikirkan sebelumnya ya? Bener-bener. Gak terpikirkan sih. Jujur aja saya dulu menaburnya banyak banget. Oh, menaburnya banyak banget. Menuanya ternyata sahabat. Taburannya bakal deh kuliah juga aku sudah tahu banyak taburannya ya. Oke, tidak menyangka sekali ya ternyata jadinya di situ. Mungkin karena saling berjuang bersama gitu ya. Akhirnya saling dewasa bersama di sana jadi saling jatuh cinta. Betul. Apalagi istri waktu itu pengennya cuma setahun doang. Karena dia punya bisnis kan di Indonesia. Jadi kayak ya cuman pengen tahu aja sih Australia seperti apa gitu. Ternyata malah akhirnya dapet jodoh. Jadi gitu. Lanjut karena jodoh alasannya berarti ya? Iya sih. Mantap membuat anak orang sampai di Aussie lama gagah Anda loh Bapak loh. Luar biasa. Tapi apa yang membuat Anda begitu menyukai dan ini kayaknya calon istri aku? Jawaban Tuhan ya sebetulnya ya. Apa nih? Karena dari dulu tuh kayak cari pasangan tuh ya namanya juga kan menabur ya. Banyak gitu. Kayak banyak online date dicoba gitu. Tapi tuh kayak nggak
ya berdoa juga gitu kan sama Tuhan. Tuhan bisa nggak dapat yang sepadan gitu, yang sesuai dengan kebutuhan saya gitu. Ya ternyata setelah menikah dan kenal gitu, ternyata ya menyatu gitu, saling melengkapi lah. Jadi ternyata beran jawaban Tuhan ya, yang sangat pas sekali. Betul. Bukan karena kriteria tertentu, kan kita masa muda kayak gitu ya. Betul. Karena fisiknya atau karena apa, ini gak ada kriteria tertentu. Ya, tapi yakin. Kita nggak pungkiri lah, lelaki kan pasti melihat fisik gitu. Tapi ya di luar dari itu kan secara personal, karakter, ya kita cocok gitu. Semua ada dalam istri. Ada, dari seorang puji Kak Evan. Tuhan. Wah luar biasa ya. Ini baru ngomong tentang Kavanianya. Padahal harusnya Kavania ngobrol di sini bareng berdua ya. Harusnya ya, Cuma ya. tidak se-extrovert dari Kak Evan ya. Iya, Jadi dia akhirnya orangnya nggak- pendiam. Pendiam ya. Iya. Saling melengkapi ya. Melengkapi. Extrovert dan introvert ya. Kita akan lanjut lagi ke cerita selanjutnya dan juga ke sesi yang terakhir dan segmen yang terakhir. Inilah waktu kita yang terakhir untuk kita bisa nanya lebih banyak lagi dengan Kak Evan ya. Tapi aku akan mulai pertanyaan yang cukup random-random gak apa-apa ya. Iya. Masih seputar dengan dunia Australinya. Karena menurut aku ini juga menarik sekali. Bahkan seorang Kak Ju juga terpikir apa aku kesana aja ya. Kayaknya kalau lihat teman-teman ceritanya sukses gitu. Pendapatannya cukup besar dan segala macam gitu. Tapi kayaknya bukan panggilan aku di sana. Biarkan Kak Evan aja dan teman-teman lainnya yang mungkin punya panggilan yang sama ya. Tapi aku yang buat iri adalah kayaknya kalau orang di sana Inggrisnya otomatis jadi bagus. Benar gak Kak Evan? Ya itu kan mau nggak mau ya berarti. Itu tuh bagusnya harus sebelum pergi atau sesudah pergi? Ya sebelum. Sebelum ya? Betul. Karena kan ya kita kan kesana itu tujuan pasti kan ketemunya sama orang bule ya. Maksudnya saya juga dulu kayak ya udahlah ya persiapan bener-bener mepet gitu. Cuman kan ya Tuhan baik sama saya kan waktu itu. Jadi ya pastinya kita ke Australia ya siapin yang terbaik lah gitu. Oke, waktu itu kan sempat yang kata Kak Evan yang ketiganya adalah nyobain 3 bulan kan nunggunya ya. Iya. Yang kerja di bank. Iya. Itu pun sekaligus belajar bahasa juga gak Kak Evan? Iya belajar di sana. Jadi saya juga di waktu pas di Bandung les juga gitu. Jadi walaupun les tapi nilainya juga memang mepet banget gitu. Ya saya waktu itu saya harus akui lah memang kemampuan saya cuma segitu gitu. Cuman setelah kesana ya ketemu ya sebetulnya mereka juga paham gitu. Inggris kita itu tidak terlalu bagus. Tapi kan nilai plus kalau kita bagus gitu kok Inggrisnya. Iya. Gitu. Walaupun ya terpaksa di sana hidup dengan segala bahasa asing, learning by doing di sana gitu ya. Betul. Merasa improve gak bahasanya selama 4 tahun di sana loh? Pasti itu pasti. Improve ya. Ini Iya. sebenarnya Kak Evan tadi mau podcast pakai bahasa Inggris katanya tadi ya. Cuma katanya takut dibilang Jangan, sombong ya. jangan. Jadi gak usah katanya ya. Nanti aja. Nanti aja ya. Masih merendah aja. Ini tentang bahasa gitu ya. Iya. Lalu tadi Kak Evan juga bilang juga nih tentang bagaimana tujuan hidup. Betul. Akhirnya Kak Evan mempelajari tujuan hidup setiap orang tuh di Australia sana gitu ya. Betul. Jangan sampai kita hidup dengan fokus dengan uang atau kita fokus dengan segala hal duniawi sampai kita lupa dengan berbagai hal gitu. Iya. Kalau Kak Evan sendiri akhirnya setelah 4 tahun di sana, tujuan hidup dari Kak Evan sendiri akhirnya apa? Saya baru menyadari ketika waktu itu kena sakit sih. Jadi Di sana ada sakit. pernah. Jadi lebih ke pinggang, kena sakit pinggang. Jadi karena di sana pekerjaannya fisik, jadi kan memang saya di kitchen kerjanya dan ya memang itu kan bertemunya dengan piring, pen dan segala macam kan itu nunduk kan. Jadi di satu momen saya kena pinggangnya, jadi saya kayak ya ternyata istirahat itu penting gitu, bukan melulu kayak kerja gitu. Ya memang Pak Jokowi bilang kan kerja, tapi ternyata harus istirahat di tengah itu harus istirahat ternyata. Iya. Gitu. Oh, sakit yang mengajarkan Kak Evan gitu ya? Betul. Berarti sebelum sakit itu kerjanya gila-gilaan ya? Gila sih bisa Boleh dong dibilang. gambarin waktu kerjanya Kak Evan yang definisi gila-gilaan itu seperti Saya apa? waktu di Kampung Emerald itu kebetulan si head chefnya itu orang Indo, jadi saya dikasih kepercayaan lah gitu. Kamu bikin breakfast gitu. Walaupun saya juga kalau disuruh masak ya nggak bisa-bisa amat gitu. Cuman kan memang bule itu cenderung makanannya lebih simpel gitu. Cuma egg, terus bread gitu. Jadi gampang lah gitu. Ya. Terus saya berangkat pagi itu dari jam karena mereka itu kan kerja di mining, di pertambangan. Saya kerja pagi, saya harus buka jam setengah 5 atau jam 5. Jadi jam 5 saya kerja sampai jam 7 atau setengah 8. Saya istirahat setengah jam, baru jam setengah 9 saya kerja lagi, nyuci piring. Sampai jam 3 atau jam 2.
Jam 4 balik lagi ke tempat yang tadi, bikin salad, terus bikin prep dan segala macam. Itu saya jalani hampir 1 bulan, ya hampir capek juga gitu. Gak ada rehatnya sama sekali? Nggak ada waktu itu. Itu yang titik dimana kayak ini mau cari apa sih di dalam hidup ini teh. Walaupun kalau kita ngomong dari hitung-hitungannya ya, itu berapa Kak Epen? Kalau Terbesarnya per bulan? Saya pernah dapat 1 minggu itu pernah 1.700. Berarti 17 juta seminggu ya. Wah, itu yang kenapa bikin orang tertarik untuk ke sana ya. Iya. Tapi baik lagi 17 juta itu didapat bener-bener yang Senin sampai Minggu nggak ada liburnya. Iya, minggunya libur. Oh, minggunya Senin libur. sampai Sabtu ya. Oke, tapi Senin sampai Sabtu itu bener-bener padat banget ya. Iya, didedet. Gak ada jam istirahatnya sama sekali. Gak ada. Oke, dan akhirnya setelah sakit gimana nih? Bagaimana membalanskan kehidupannya seperti apa nih? Puji Tuhannya kan saya setelah dari Emerald itu saya pindah ke Hastings yang saya sekarang tempati. Ya untungnya nggak terlalu rush kayak kemarin kan gitu. Jadi memang beda kota juga. Beda budaya lagi ya? Beda tempat iya sih, iya gitu. Oke, jadi setelah kota yang baru ini gak lebih rushing, lebih santai, pekerjaannya pun juga lebih santai? Iya. Oke, walaupun pendapatannya juga pasti berpengaruh ya? Pendapatan pasti berpengaruh, karena kan per jam gitu. Tapi itu keputusan hidup kita ya? Keputusan hidup. Mau yang 17 juta, tapi pinggangnya copot ya. Atau mau yang biasa-biasa aja. Tapi bisa menikmati lah. Betul, gitu. menikmati hidup juga gak kalah penting ya? Betul. Oke, nah ini pasti ini kalau bisa kita buka sesi pertanyaan ya. Pasti ada anak muda yang aku mau dong kayak Kak Epen, boleh gak kasih tahu tips and triknya untuk menuju ke sana? Boleh gak? Dari segi kacamata Kak Epen aja yang sudah tinggal di sana 4 tahun ya, dan melihat banyak orang Indo yang datang lagi gak habis-habis ya. Ada gak tips and trik supaya bisa datang dan mengikuti jejak Kak Epen untuk bekerja di Australia? Ya yang pasti kan saya pakai visanya yang legal ya, maksudnya yang benar dipakai gitu. Jangan, kalau saya sih sarankan janganlah yang saya kayak dulu gitu, visa turis pindah ke sekolah, karena sekarang Australia itu ketat sekali gitu. Dia tahu kalau tujuan kita itu ke sana itu kerja. Jadi saya sarankan yang umurnya di bawah 30 memang working holiday visa. Jadi memang pemerintah sekarang menambah kuotanya dari 1.000 jadi 4.000 per tahun. Iya, dan per base-nya itu tergantung dari pemerintah sih. Gitu. Jadi kuota sebenarnya diperbanyak ya. Jadi kuota diperbanyak, betul. Cuma kalau bisa yang lakukan yang legal. Legal itu adalah work holiday visa. Working holiday visa, betul. Working holiday visa. Tadi kan yang di bawah 30 ke bawah ya? Betul. Kalau 30 ke atas? Ya memang sebetulnya yang visa sekolah gitu. Tapi kan kesana itu kamu tujuannya sebetulnya sekolah gitu. Saya sih tidak menyarankan ya gitu. Apalagi yang mau cari uang gitu. Karena bisa katanya dampaknya ini cukup besar ya Kak Epen ya? Betul. Boleh ceritain gak dampaknya supaya ini gak dilakukan juga oleh banyak orang gitu? Karena banyak kayak teman saya dia orang Malaysia lah ya. Dia itu visa turis, terus dia jadi ilegal di sana. Terus udah hampir 6 tahun dia itu nggak bisa pulang. Sedangkan keluarganya juga nggak bisa mengunjungi dia. Gitu, karena dia menyatakan kalau dia itu visa protection. Gitu. Jadi bisa berdampak sampai nggak bisa pulang, nggak bisa pergi, keluarga pun nggak bisa. Betul, gitu. Itu yang bahaya sih. Jadi ya balik lagi kan, di hidup itu bukan segalanya tentang uang gitu. Jadi kita juga harus pikir ya kepala dingin lah, rasional gitu. Jadi yang legal aja ya. Ini tips dari seorang Kak Epen, walaupun lebih sulit, perjalanan lebih panjang, syaratnya banyak banget tadi kata Kak Epen ya. Di segmen pertama sudah dijelaskan, tapi ikutin aja ya. Kalau nanti kedepannya berjalan baik itu lebih enak. Nah kalau udah di sana, ada gak sih sampai dipulangin dari Australia pulang ke Indonesia? Pasti ada. Berarti kan tidak mengikuti aturan ya? Iya. Nah, rules apa aja yang harus diikuti dan sampai kita nggak dideportasi pulang ke Indonesia lah intinya? Ya sebetulnya sih kayak sejauh ini kalau yang saya lihat kayak bermain, maksudnya kan di sana juga ada tax return. Jadi kamu itu kalau nantinya pengajuan teks itu kan kamu bisa dapat uangnya gitu. Kalau memang melebihi. Tapi kan kadang ada anak yang serakah, nakal dan segala macam. Nah ini ya bisa jadi jatuhnya kriminal juga gitu. Ya sebetulnya nggak sampai langsung dikeluarin gitu, nggak seketat kayak di Eropa sana gitu. Tapi biasanya kalau udah di border, terus memang kamu tidak meyakinkan untuk masuk Australia, dia biasa langsung pulangin. Gitu. Ya, jadi tentang pajak ini berarti ya? Ya. Taat pajak juga di sana ya. Taat pajak juga ya. Intinya itu, jangan mau ambil uangnya aja, bayar pajak nggak mau ya. Pengennya semua aku nikmati sendiri. Balik lagi uang.
Semua tentang uang di sana ya, Iya. mengerikan juga ya. Terakhir deh Kak Evan, aku mau nanya. Apakah benar identik kalau kerja di sana pendapatannya memang besar per jam, tapi kan juga biaya hidupnya besar. Jadi akhirnya kita harus hidup sangat sederhana di sana, kita akan hidup susah di sana. Benar nggak? Betul. Kerasa Jadi memang ya pasti kan living cost juga besar ya Iya, di sana gitu. Ya kita grocery pulsa dan segala macam. Ya memang di sana itu yang paling mahal itu rent. Karena kan kita ya kalau memang kamu beruntung di sana ada saudara dan teman mungkin yang menggratiskan kamu itu salah satu nilai plus lah. Tapi kalau enggak, nah itu yang ya lumayan lah karena per minggunya itu di sana sistemnya per minggu atau per 2 minggu lah. Oh sewanya per minggu per 2 minggu? Iya betul gitu. Itu yang membuat agak mahal gitu. Tapi dengan kita bekerja yang per jam tadi yang cukup besar, tertutup seharusnya kan? Tertutup Oke. gitu. Jadi memang makanya banyak orang ngakalin itu pekerjaan nggak satu, pasti ada 2 atau 3 gitu. Supaya yang tadi yang sewa-sewaannya tertutup, Betul. belum lagi biaya hidup di sana makan. Cicilan-cicilan, ya mungkin kan dia ada cicilan di Indonesia. Aha. Ya pastikan dia gimana caranya saya tetap bertahan lah di sana. Tapi kalau dia makan apakah harus benar-benar menderita? Kalau harus makannya Tergantung ke sangat orangnya gitu. Karena kalau memang di restoran range-nya itu agak mahal gitu. Karena di 15 ya sebenarnya yang $12 udah jarang banget ya kita Oke. cari dapat makanan yang nasi dan lauk gitu atau chips dengan fish gitu. Cuman biasanya 15 sampai 25 lah gitu. Itu Oke. sekali makan gitu. Kan lumayan kalau dirupiahkan. Iya. Diakalinnya dengan masak biasanya. Gitu. Iya kalau misalnya kita setiap hari beneran beli aja di mana-mana, kebayang ya sekali makan 25, Betul. kalau sehari kita makan 3 kali, 25 kayak 3. Betul, 25 kali 3 ya udah lumayan kan. Lumayan ya. Jadi sekali lagi memanage keuangannya juga jadi harus Betul, lebih belajar pintar juga ya. manage. Iya, betul. Oke, jadi udah siap kan anak muda? Ya. Jadi hari ini kita sedang menemukan satu gambaran ya. Gambaran. Tapi gambarannya bukan gambaran yang enak didengar telinga gitu ya. Ada Benar, banyak hal-hal benar, yang ya. memang harus diketahui oleh anak muda. Jangan sampai seperti terjebak setelah datang ke Australia. Betul. Ternyata nggak seenak itu hidupnya kita. Betul. Nah ini kita kasih gambaran aja buat Sobat Maestro, anak-anak muda atau siapapun yang ingin menjalankan hal ini ya. Thank you buat Kak Evan yang untuk pengalaman Sama-sama. hidupnya bisa menjadi cerita, bisa jadi pengalaman buat kita juga. Ada kata penutup Kak Evan untuk menutup closing statement kita? Siapa tahu ingin menginspirasi anak muda lainnya dengan gak harus cerita tentang Australia apapun itu, boleh silakan Kak Evan. Mungkin lebih ke menghargai proses ya. Berarti jangan melulu tentang instan karena kalau kamu menghargai proses, percayalah proses tidak mengkhianati hasil. Jadi perjalanan hidup Kak Evan ini adalah cerita proses Kak Evan ya. Proses, iya. Sehingga hari ini bisa dinikmati. Sudah merasa diri sukses belum Kak Evan? Belum lah, masih jauh lah. Masih jauh? Masih jauh. Terakhir dari aku, definisi sukses menurut Kak Evan? Bisa membahagiakan keluarga sih. Itu definisi sukses dari Kak Iya. Evan ya. Jadi Kak Evan akan terus mengupayakan membahagiakan keluarga sampai nanti sukses itu bisa nyata dalam Terwujud, kehidupan Kak Evan. iya. Thank you Kak Evan untuk waktunya Thank you. ya. Waktunya berjalan begitu cepat sekali. Tapi berharap Sobat Maestro juga banyak belajar. Seperti Kajul juga di hari ini banyak belajar. Kita akan pamit undur diri dari Jalan Kaca Pring 12 Bandung. Ada Kajul beserta dengan narasumber kita di hari ini. Ada Steven. kita pamit undur diri. Jangan lupa bahagia dan Tuhan memberkati. Bye-bye.